semuanya sehat ya. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Untuk yang bersedia memandu doa, Ibu persilakan. Saya Bu. Ya, Hadi silakan. Baiklah teman-teman, sebelum belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Sama-sama berdoa ya, semoga ilmu yang kita dapatkan nanti bermanfaat untuk hidup kita ya, baik dunia hingga nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Ibu lihat dari papan absensi semuanya hadir ya sepertinya ya. Ya. Sehat ya semuanya? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Oke, berarti siap mengikuti pelajarannya. Baiklah, sebelum materi pelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan dengan tujuan untuk memperkuat jiwa nasionalis kita atau rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia. Kepada siswa yang ingin memimpin lagu, Ibu persilakan, ada yang mau? Saya Bu. Oh ya, Mbak silakan. Teman-teman semua untuk berdiri.
akan belajar tentang ekosistem harmoni, yaitu rantai makanan. Nah, pada materi lalu ya, kita sudah membahas tentang ekosistem. Masih ada yang ingat apa itu ekosistem? Oh iya, silakan Mbak Ulan. Ekosistem adalah hubungan timbal balik yang kompleks antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dong buat Mbak Ulan. Dalam ekosistem itu ada 2 komponen ya. Ya. Ada yang masih ingat nggak apa itu komponen apa saja? Ya, ya. Iya, betul sekali, biotik dan abiotik. Tepuk tangan dong Mbak Citra. Nah, anak-anak, kita hari ini akan belajar tentang rantai makanan ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, dengan menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan definisi rantai makanan dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, melalui kegiatan, peserta didik dapat menganalisis peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan tepat. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan hasil kerja tentang membuat rantai makanan dengan benar. Nah, jadi di sini nanti tugas kita adalah pertama menghafal definisi rantai makanan, kemudian menganalisis peran makhluk hidup ya pada rantai makanan, dan yang terakhir adalah menunjukkan hasil kerja. Nanti ada kegiatan diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Anak, ada gambar apa? Gambar sawah ya. Ada yang pernahkah kalian berkunjung ke sawah? Pernah. Ya, kira-kira apa saja yang kalian temukan di sawah tersebut? Padi, lalang, tikus, banyak sekali ya. Ada tanahnya nggak? Ada. Nah, hal yang kalian temukan di sawah seperti padi, kemudian tanah, kemudian air, matahari, katak, burung adalah bagian dari komponen-komponen dalam ekosistem sawah yang terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Yang keduanya saling berinteraksi untuk mentransfer energi melalui jejaring makanan. Nah, anak-anak, selanjutnya silahkan anak-anak simak tayangan video pembelajaran berikut. Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai decomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ulat, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ulat. Ulat sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ulat akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh decomposer. Dalam hal ini adalah jamur atau fungi. Dari pembelajaran video yang telah kalian lihat tadi, siapakah yang bisa menyebutkan apa itu rantai makanan? Iya, makan.
Ada lagi siapa? Saya Bu. Iya, next. Ritual makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Baik, bagus sekali jawabannya. Bagus. Tepuk tangan untuk Adi dan Ines. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah makhluk hidup pada ekosistem mendapatkan makanan? Ayo, bagaimana caranya? Ibu, Ya? dengan cara transfer energi. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dong untuk Mas Dodi. Selanjutnya, ini ada lagu rantai makanan ya. Nah, ini Ibu sediakan untuk Piko belajar yang Ines tadi. Nah, nanti Ibu ajarin dulu, baru kalian ikutin ya. Silakan ya. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, juga pengurai. Semuanya berdiri. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, juga pengurai. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Ulangi sekali lagi dong. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, juga pengurai. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Oke, tepuk semangat. Jangan, ini, dung, dung, dung. Oke, silakan duduk kembali. Baik ya, jadi peran dari makanan dalam menjaga keseimbangan ekosistem ini adalah membantu mengontrol pertumbuhan populasi makhluk hidup. Dengan adanya sumber makanan dari makanan makhluk hidup lain, populasi mereka akan tetap terjaga sehingga keseimbangan ekosistem juga akan terjaga. Sedangkan kehilangan salah satu komponen dalam jaring-jaring makanan dapat mengakibatkan hilangnya sumber makanan, kemudian membuat populasi mereka akan berkurang sehingga keseimbangan ekosistem akan terganggu dan rusak. Baik, jadi jaring-jaring makanan di sini adalah mempengaruhi populasi ya. Makhluk hidup yang dapat makan akan hidup dan berkembang biak, sedangkan yang dimakan akan berkurang jumlahnya. Hal ini membuat keseimbangan ekosistem terjaga. Selanjutnya kita akan mengadakan diskusi kelompok. Jadi nanti Ibu bagi menjadi 3 kelompok ya. Yang pertama kelompok 1 yaitu kelompok visual ya, berdasarkan hasil belajar kemarin. Kemudian kelompok 2 ada auditori. Kemudian yang kelompok 3 nanti ada kelompok kinestetik ya. Nanti memiliki tugas yang berbeda-beda. Oke, pegang dulu dibaca. Kemudian yang kelompok 2 kelompok auditori. Kelompok 1 ya, dibaca dulu. Untuk kelompok 1 kelompok auditori, kalian tugasnya menggambar
terdiri dari produsen, konsumen tingkat 1, tingkat 2, dan seterusnya hingga pengurang. Kelompok 2 tugasnya adalah membuat cerita tentang rantai makanan, ya, tentang rantai makanan. Yang untuk kelompok 3, ya di sini tugasnya adalah membuat diorama, ya. Ibu sudah menyiapkan bahan-bahannya, ya. Kemudian silahkan dibaca petunjuknya dan dibuat. Silakan keluarkan alat-alatnya. Apa ini? Ekosistem apa? Tentang ekosistem pada rumput. Oh ya, lanjutkan ya. Kelompok gambar ada kesulitan? Ayo yang kelompok diorama. Ya, untuk presentasi pertama yaitu dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Tasya. Saya Husna. Saya Ibu. Saya Eko. Saya Adi. Saya Adi. Saya yaitu adalah kedua konsumen adalah tikus. Konsumen 2 adalah ular. Konsumen 3 burung elang. Lalu yang terakhir adalah pengguna yaitu jamur. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Ya, bagi kelompok yang lain ini ingin bertanya dipersilahkan. Ya, silakan. Apa yang akan terjadi jika diikuti sama-sama banyak? Ayo silakan didiskusikan apa yang akan terjadi bila tikus di sawah sangat banyak. Petani akan gagal panen sehingga stok beras akan menipis. Iya, jawabannya adalah Pak Tani akan gagal panen. Gimana, Puan? Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Selanjutnya kelompok 2 dipersilakan untuk naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Hasbi. Saya Azan. Saya Ines. Saya Sita. Saya Luna. Rantai makanan ekosistem padang rumput. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu. Iya. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Pada ekosistem padang rumput akan memproduksi makanannya sendiri dengan bantuan energi matahari. Dalam hal ini rumput berperan sebagai produsen. Kemudian rumput dimakan oleh kelinci. Dalam hal ini kelinci berperan sebagai konsumen tingkat 1. Setelah itu kelinci dimakan oleh ular. Di sini ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ketika ular sedang asik di hutan atau peternakan, datanglah orang yang tidak memangsa ular. Di sini ular berperan sebagai konsumen tingkat 3. Di akhir cerita si elang mati karena sakit. Kemudian bangkai elang diuraikan oleh bakteri pengurai. Hasil penguraian akan berfungsi sebagai pupuk yang sangat bermanfaat untuk tanaman. Bagi yang ingin bertanya, saya persilakan. Saya. Ya, silakan. Kelompok 1. Mengapa rumput disebut produsen? Silakan jawab. Karena menjadi sumber energi yang dapat membuat makanan sendiri. Nah, jadi kenapa rumput dikatakan produsen? Karena mampu membuat makanan sendiri. Bagaimana jawabannya, Puan? Sip. Selanjutnya, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Ya, kelompok 3. Sedikit apa yang akan terjadi
terjadi pada ekosistem padang rumput? Nah, jika jumlah ular sedikit, apa yang akan terjadi di ekosistem padang rumput? Jadi jawabannya? Oke, silahkan dijawab. Si elang akan kelaparan bahkan mati. Jumlah kelinci akan semakin banyak. Bagaimana? Puas? Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, silahkan ditutup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk salut dong untuk kelompok 2. Tepuk salut. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silahkan maju untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulan. Saya Nisa. Saya Syafira. Ya, baik. Saya Nisa. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Di sini ada tentang rantai makanan ekosistem hutan. Ya, ekosistem hutan ya. Ada rumput sebagai produsen. Selanjutnya ada kelinci sebagai konsumen 1. Selanjutnya ada serigala sebagai konsumen 2. Selanjutnya ada harimau sebagai konsumen 3. Dan yang terakhir ada jamur sebagai dekomposer atau pengurai. Iya. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya. Saya Ya, silakan untuk kelompok 1. konsumen 32 itu disebut dengan apa? Disebut dengan konsumen sekunder, diduduki oleh hewan pemakan daging. Gimana? Puas. Hewan pemakan daging itu disebut dengan apa? Kan? Karnivora ya, baik. Puas ya jawabannya? Ya. Untuk kelompok lain yang ingin menanggapi atau bertanya dipersilahkan. Saya Ya, silahkan. apa yang dapat merusak ekosistem hutan? Bencana alam seperti longsor, banjir, ulah manusia, penebangan liar, kebakaran hutan. Baik. Sudah, ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada, silahkan ditutup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk jempol. Kelompok 3. Oke, silakan tutup tangan. Kelompok 3. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang kalian lakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental kita. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan napas, mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, raha, dan dagu. Kemudian kedua hari tarik napas, tahan 4 detik, keluarkan dalam 4 detik. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Tepuk tangan untuk kita semua. Setelah melakukan teknik mindfulness tadi, bagaimana perasaannya? Agak rileks ya? Lebih fokus nggak? Lebih fokus. Baik, untuk selanjutnya adalah mengerjakan yang KPD 2 soal evaluasi mandiri ya. Jadi nanti soal kerjakan masing-masing. Oke, jangan lupa tulis nama. Kerjakan masing-masing. Oke, waktu habis silakan dikumpul ya. Selanjutnya adalah kita akan menyimpulkan pelajaran pada hari ini tuh.
Tadi kita sudah belajar tentang apa? Rantai makanan. Rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Proses makan, memakan. Ya, proses makan dan memakan begitu ya. Antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Kemudian rantai makanan menunjukkan bagaimana energi ditransfer dari suatu organisme ke organisme lain melalui yang namanya makanan. Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Ini ada pertanyaan yang harus kalian jawab, ya. Ibu akan belajar sticky note, silahkan nanti diisi dengan pertanyaan yang ada di atas sana. Ini pertanyaannya, apa kesan kalian mengenai materi hari ini? Kemudian pertanyaan kedua, bagian materi mana yang sudah kalian pahami? Dan yang terakhir, pesan apa untuk pembelajaran ke depannya? Ya, silakan ditulis. Nanti kalau sudah selesai silakan tempel di papan tulis. Perasaan kalian hari ini adalah bahagia. Kemudian kita belajar apa hari ini yang sudah dipahami, semuanya sama tentang rantai makanan. Kemudian pesan untuk pembelajaran ke depan, tetap menggunakan metode terbaik, oke. Kemudian yang lebih seru boleh, dan semoga lebih menyenangkan, baik. Nah, itu tadi adalah referensi dari pembelajaran hari ini ya. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari materi ini, kita dapat ambil pelajaran ya, bahwa setiap makhluk hidup itu mengalami ketergantungan satu dengan yang lainnya. Untuk sebab itu, marilah kita bersama-sama menjaga ekosistem yang ada di lingkungan kita agar tidak punah. Betul sekali. Baik, ada yang ditanyakan? Kalau tidak, untuk selanjutnya kita akan belajar ya, pada minggu depan nanti kita akan belajar materi tentang komponen yang seimbang, begitu ya. Nanti silakan baca di rumah. Yuk. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, nanti hati-hati di jalan ya kalau pulang ya. Jangan lupa